Namaku adalah Raden Ajeng Kartini, atau sebenarnya lebih tepat sebagai Raden Ayu Kartini. Aku lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Aku merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara atau emansipasi wanita. Aku merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Nasirah. Aku merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara kandung, aku merupakan anak perempuan tertua. Dari silsilah ayah, aku dapat dicari hingga Hamengkubuwono VI. Karena aku bisa berbahasa Belanda, di rumah aku mulai belajar sendiri dan menulis surat-surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang selalu mendukungku. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, aku tertarik pada kemampuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena aku melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Aku banyak membaca surat kabar Semarang, The Lokomotif yang diasuh Peter Brosov. Aku juga menerima Lee Stromel. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda, The Hollandske Lely. Aku pun kemudian beberapa kali mengirim tulisannya dan dimuat di The Hollandske Lely. Dari surat-suratnya, tampak aku membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang, aku menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatianku tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Aku melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku-buku yang kubaca sebelum berumur 20, terdapat judul Max Havelaar dan Surat-surat Cinta karya Multatuli yang pada November 1901 sudah kubaca 2 kali. Selain itu, aku juga membaca The Steel Crutch atau Kekuatan Gaib karya Louis Couperus dan karya Van Eden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Wit yang sedang saja, roman feminis karya Nyonya Goekoop de Long van Beek, dan sebuah roman anti-perang karangan Bertha von Suttner. Di Waffennieder atau Letakan Senjata, semuanya berbahasa Belanda. Oleh orang tuaku, aku dijodohkan dengan Bupati Rembang, yaitu KRM Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Aku menikah pada tanggal 12 November 1903. Suamiku mengerti keinginanku dan aku diberi kebebasan dan dukungan mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertamaku dan sekaligus terakhir yang bernama Sesalit Joyo Adiningrat lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, aku meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Aku dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihanku, belakangan ini didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912. Dan kemudian di daerah Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis.
Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, aku mengemukakan ide-ide pembaruan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratku yang bersejarah. Cita-citaku yang tinggi dituangkan dalam surat-suratku pada kenalan dan sahabatku orang Belanda di luar negeri, seperti Tuan E.C. Ebendenon, Nyonya M.C.E. Ovingsor, Zich Handelaar, Prof. Dr. G.K. Anton, dan Nyonya Tuan H.H. van Kool, dan Nyonya H.G. de Boissevein. Surat-suratku diterbitkan di negara Belanda pada 1911 oleh M.R.J.H. Abendenon dengan judul Door Duisternis tot Licht, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armin Pane pada 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.